Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosi Juliatri dengan NIM 22022110 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan metode bercerita menggunakan media boneka. Selamat pagi anak-anak ibu semua, apa kabar? Alhamdulillah. Baiklah, ibu ada satu teman loh yang ingin ibu kenalkan kepada kalian. Tara, namanya adalah Lili. Halo teman-teman, nama aku Lili. Hai. Lili katanya punya cerita baru loh, iya kan Lili? Iya bu. Ayo, siapa yang mau mendengarkan cerita dari Lili? Ayo siapa? Oke. Sebelum mendengarkan cerita dari Lili, ibu harapkan anak-anak ibu bisa mendengarkan ceritanya dengan baik ya. Paham? Baiklah teman-teman, hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Persahabatan Antara Singa dan Tikus. Siap-siap mendengarkan ya. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor singa yang perkasa yang semua makhluk di dalam hutan takut kepadanya. Raja hutan tersebut sangat mengerikan. Dia tidak mengenal rasa takut, tetapi dia harus dihormati oleh semua makhluk yang ada di hutan. Dia menghabiskan sebagian waktunya untuk berburu dan sebagiannya lagi untuk tidur. Raja tersebut sangat marah ketika jam tidurnya diganggu oleh siapapun. Akan tetapi, pada suatu hari, datanglah tikus yang sangat kecil yang sangat penasaran bagaimana sih gua singa tersebut. Lalu, dengan niat yang sangat bulat, tikus pun memberanikan diri untuk berangkat menuju gua singa tersebut. Tetapi, sesampainya dia dalam gua, rupanya singa tersebut tidak ada di dalam gua tersebut. Dia pergi ke suatu tempat. Apakah dia akan kembali? Kata tikus bertanya dalam hatinya. Untuk mengobati rasa penasarannya, si tikus pun masuk ke dalam gua tersebut. Karena gua tersebut sangat gelap, dia melihat jejak raja hutan tersebut sehingga membuat dia sangat ketakutan. Kemudian terdengarlah suara langkah singa tersebut. Oh tidak, dia akan segera masuk. Apa yang harus aku lakukan? Kata si tikus sambil gemeteran. Ternyata si raja hutan tersebut pergi hanya untuk minum di sungai dan datang kembali untuk beristirahat. Pun berusaha merayap keluar secara diam-diam. Ia pun berada di dekat pintu masuk gua. Namun, saat dia mencoba untuk menyeberangi singa, dia menyerempet kaki singa tersebut, sehingga singa pun kaget. Terlihat kemarahannya saat dia melihat tikus itu di sarangnya. Walaupun takut, tikus tidak kehilangan akal. Dia segera berlari. Namun, sayang sekali, singa segera dapat menangkap sang raja. Hutan membuka rahang untuk menelan si tikus itu secara mentah-mentah. Hari sejak kejadian itu, seperti biasa, singa, sang raja hutan pergi berkeliling. Pada suatu hari, tiba-tiba dia terjebak dalam jerat pemburu. Dia berjuang mati-matian untuk membebaskan diri. Sayangnya, semua usaha tidak menunjukkan hasil. Dia hanya menemukan dirinya, bahkan lebih terjerat kuat di dalam jarang si pemburu. Hutan mulai bergetar karena suara mengerikan sang singa dan setiap burung mendengar teriakan singa di hutan. Si tikus pun mendengarkan. Penguasa hutan dalam kesulitan, pikir si tikus. Ini adalah kesempatan saya untuk bisa membantu dia sekarang. Tanpa berpikir panjang, tikus pun berlari secepat yang dia bisa menuju tempat di mana sang raja itu berasal. Ia kemudian menemukan singa terperangkap di dalam jerat pemburu. Jangan bergerak yang mulia, saya akan menolong tali Anda dan Anda akan segera bebas, ucap si tikus. Lalu, dia mulai menggigit tali dengan gigi kecilnya yang tajam. Saya tidak menyangka bahwa kamu bisa membantu saya. Selama ini saya salah, kata singa dengan rendah hati. Dua makhluk itu menjadi sahabat baik sejak hari itu. Hore, apakah cerita aku menyenangkan? Baiklah anak-anak, apakah cerita Lili tadi menyenangkan? Terima kasih kepada Lili yang telah menceritakan sebuah kisah. Apakah anak-anak paham tentang cerita yang diceritakan Lili tadi?
Jadi, pesan moral yang ada di dongeng Gili tersebut yaitu jangan pernah menyepelekan orang lain karena bisa jadi orang tersebut memiliki kemampuan yang tidak kita miliki. Sampai di sini paham? Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.